Hendak menuju tempat tugas, 2 tenaga medis di Kabupaten Sorong Selatan diserang orang tak dikenal. Hingga akhir bulan Mei 2022, daya serap APBD Provinsi Papua Barat baru mencapai 13,9%. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, hendak menuju tempat tugas, 2 tenaga medis di Kabupaten Sorong Selatan diserang oleh orang tidak dikenal di Kampung Klasuat, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan. Kedua korban mengalami luka serius dan trauma mendalam atas kejadian tersebut. 2 tenaga kesehatan yang merupakan pegawai kontrak pada Puskesmas Saifi, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan menjadi korban kebiadaban penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal saat keduanya hendak menuju ke tempat tugas mereka. Adapun identitas kedua korban tersebut masing-masing Hani umur 32 tahun dan Retno Ernawati umur 30 tahun. Kedua korban mengalami luka serius dan kini dalam perawatan medis di rumah sakit setempat. Kedua tenaga medis ini yang berboncengan dengan sepeda motor tersebut tiba-tiba ditabrak dari arah belakang oleh orang tak dikenal saat keduanya melintas di dekat Kampung Klasuat. Saat keduanya terjatuh, pelaku langsung menyerang keduanya. Saat salah seorang tenaga medis hendak memberikan perlawanan, pelaku menikam korban beberapa kali di bagian punggung. Pelaku juga melakukan penikaman terhadap korban tenaga medis lainnya yang mencoba melakukan perlawanan. Kedua nakes akhirnya berhasil selamat setelah keduanya meminta bantuan kepada penduduk setempat dengan cara berteriak keras. Kedua korban lalu diselamatkan dan dievakuasi ke RSUD Skolo Keyem. Sementara pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan kendaraan roda 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, Martina Atanai, mengutuk keras kejadian tersebut. Martina meminta adanya jaminan keamanan dari TNI Polri hingga tokoh adat dan tokoh masyarakat bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Sorong Selatan. Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan tentunya sangat kecewa dan marah atas kejadian ini, karena menurut saya para petugas kami sudah melaksanakan tugas dengan baik, walaupun dalam tanda kutip lokasi kerjanya mereka sedikit sulit dalam hal sarana transportasi dan tempat tinggal mereka yang tidak ada. Maka dari itu saya sedikit kecewa atas kejadian yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal, dan saya sebagai kepala dinas sangat kecewa dan sangat bersikeras atau mengutuk apa yang dilakukan oleh tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal itu, sehingga pelayanan ke depan tidak akan mengganggu. Saya sebagai kepala dinas minta supaya aparat keamanan secepatnya mendapat titik temu atau mendapat titik terang terkait dengan pelaku yang melakukan anarkis terhadap 2 petugas nakes itu. Martina juga meminta seluruh tenaga medis di wilayah itu untuk tetap tenang dan terus melaksanakan tugas bagi pelayanan masyarakat sesuai sumpah dan janji sebagai tenaga kesehatan. Saat ini, kedua korban dalam kondisi berangsur pulih, namun kedua korban masih mengalami trauma mendalam atas peristiwa tersebut. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba terus menangani sejumlah kasus peredaran narkoba yang cenderung meningkat di wilayah hukum Polda Papua Barat. Demikian disampaikan Direktur Narkoba Polda Papua Barat, Kombes Pol Agustinus Indra Napitupulu. Indra mengungkapkan kasus narkoba yang berhasil diungkap adalah pengedar narkotika. Sepanjang tahun 2021, petugas berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 89 kasus, di mana untuk kasus ganja ada 39 kasus dan sabu 30 kasus, serta tembakau gorila 3 kasus. Sedangkan distribusi miras ilegal yang berhasil diamankan ada 7 kasus, serta produksi miras ilegal total 10 kasus. Kombes Pol Agustinus Indra Napitupulu selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat akan memberikan
gambaran pada rekan-rekan tentang bagaimana peredaran narkotika, obat-obatan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Papua Barat. Polda Papua Barat telah melakukan pengungkapan kasus narkoba pada tahun 2021 sebanyak 89 kasus, di mana untuk kasus ganja sebanyak 39, untuk sabu sebanyak 30 kasus, tembakau gorila sebanyak 3 kasus, kemudian distribusi miras ilegal sebanyak 7 kasus, dan produksi miras ilegal sebanyak 10 kasus. Kombes Pol Agustinus Indra Napitupulu menambahkan, tahun 2022 kasus yang ditangani oleh Direktorat Narkoba dari bulan Januari hingga Mei, barang bukti narkoba yang berhasil diamankan sudah mencapai 57 kasus. Terlihat tren peningkatan kasus narkoba di pertengahan tahun 2022. Masalah narkotika, ya, bahwasanya tadi sudah saya jelaskan, semua rata-rata merupakan pelaku pengedar narkotika. Kemudian kalau dibandingkan dengan pada tahun 2022 yang baru berjalan kurang lebih 5 bulan, yakni Januari sampai bulan Mei ini, kita beserta jajaran telah melakukan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 57 kasus. Kalau tadi tahun 2021 89 kasus, untuk 2022 yang baru berjalan belum sampai 5 bulan atau hampir 5 bulan sudah ada pengungkapan sebanyak 57 kasus. Direktur Narkoba Polda Papua Barat ini pun menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas penyalahgunaan narkoba di Papua Barat, terutama bagi orang tua agar mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus penyalahgunaan narkoba yang terus merajalela. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Manokwari mencatat selama 5 bulan terakhir, kasus pencabulan dan pemerkosaan masih dominan di wilayah Manokwari. Kanit PPA Polres Manokwari Ibda Devrianti mengatakan dari bulan Januari hingga saat ini ada 60 kasus yang masuk, di mana kasus yang menonjol yaitu pencabulan. Khusus di bulan April dan Mei cukup meningkat yaitu ada 6 kasus, terutama kasus pencabulan terhadap anak, yang tersangkanya rata-rata orang dewasa maupun anak di bawah umur. Selain itu ada juga kasus yang sedang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak seperti penganiayaan, pengeroyokan dan pencemaran nama baik yang sering dilaporkan ke Polres Manokwari. Kasusnya di PPA sendiri sudah sekitar 60 kasus dari Januari hingga sekarang. Terus kalau untuk kasus yang menonjol sendiri, kasus pencabulan. Karena kasus pencabulan ini semakin ke sini dari perkiraan dari bulan April Mei itu cukup meningkat kalau kasus pencabulan. Pencabulan yang dilaporkan ada sekitar 6 kasus pencabulan semua. Itu sangat meningkat di April sampai Mei. Kalau di sebelum-sebelumnya memang ada kasus pencabulan, tapi kayak misal 1 bulan masuk 1 begitu. Tapi untuk yang paling intens ini April Mei. April Mei itu banyak yang masuk, ada sekitar 6 kasus masuk pencabulan. Devrianti menambahkan sudah ada 2 kasus yang dalam tahap 2 atau sudah lengkap dan siap disidangkan. Salah satunya pencabulan ayah tiri terhadap anaknya. Sementara itu, 1 kasus pencabulan lainnya saat ini masih dalam proses penyusunan berkas. Kasus pencabulan ada dua yang sudah tahap 2, yang 1 besok baru tahap 2. Itu kasus pencabulan juga terhadap anaknya, anak tirinya, itu besok tahap 2. Terus yang 2 ini sudah tahap 2 dari minggu kemarin, sudah tahap 2. Ini korbannya anak juga semua. Iya, untuk yang kasus yang baru masuk, yang sebelumnya ada penangkapan tersangkanya, itu
masih dalam proses penyusunan berkas. Penyusunan berkasnya. Ibda Devrianti berharap kepada seluruh orang tua yang anaknya masih di bawah umur untuk lebih sering dikontrol dalam pergaulannya, sehingga kasus seperti ini bisa dihindari. Natalindo Keriwayat TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, hingga akhir bulan Mei 2022, daya serap APBD Provinsi Papua Barat baru mencapai 13,9%. Diharapkan kepada setiap OPD agar segera memasukkan paket pekerjaan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilelang sehingga daya serap APBD dapat segera meningkat. Masuk bulan ke-6, daya serap APBD Provinsi Papua Barat tahun 2022 baru mencapai 13,9%. Serapan APBD yang baru 13%-an tersebut hanya terserap pada belanja pegawai dan juga operasional setiap OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan berharap jangan hanya operasional yang paling banyak terserap anggarannya, sedangkan untuk paket pekerjaan belum berjalan. Diharapkan setiap organisasi perangkat daerah dapat segera memasukkan paket pekerjaan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk saat ini jumlah paket yang sudah masuk sekitar 197 dari total keseluruhan sekitar 300 paket. Dan yang sudah ditender sebanyak 103 paket. Diharapkan kepada pimpinan OPD agar segera memasukkan paket pekerjaan untuk dilelang agar dapat mendongkrak daya serap APBD Provinsi Papua Barat. Lalu ketika kita rapat tanggal 13 ya. 13 Mei, 23 Mei ya. Nah, itu baru 12,8%. Itu total dari semua OPD. Ini sudah bulan Mei, besok Juni. Sudah setengah tahun kita baru capai realisasi anggaran 12,8 menuju 14. Apakah hari ini sudah 14? 13,9, baru 13,9. Besok, lusa mungkin dalam minggu ini bisa masuk ke 14. Kita berharap daya serap yang terserap ini lebih banyak operasional, gaji, dan kegiatan-kegiatan kantor. Sekarang kita datang ke paket-paket. Paket yang sudah masuk di Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu baru 197. Apakah total ini 197? Paket itu lebih dari 197. Mungkin sekitar 300-an. Jadi yang belum, ini paket yang sudah masuk terdaftar di sana 197, yang sudah selesai tertender, akhirnya sudah ditender. Yang sudah ditender ini 103. Betul ya? Ya. Dalam proses 94. Sekda menegaskan tahun 2022 ia harap lebih ketat bagi OPD yang lambat agar tidak diproses paket pekerjaan tetapi dikembalikan. Dengan catatan tahun berikut OPD tersebut jangan diberikan paket pekerjaan karena dinilai tidak bertanggung jawab. Tahun ini kita mulai harus ketat ya. Karena saya mau pensiun. Ketat. Yang lambat tidak usah diproses, dikembalikan dengan catatan tahun berikutnya tidak dikasih proyek, mestinya begitu. Pekerjaannya memerlukan paket. Kalau tidak kan nanti dari dulu sampai mati, pasti seperti itu. Kita tidak bergerak, kita tidak pernah bergerak. Jadi saya berharap dalam minggu ini paket-paket yang ada, yang mestinya harus nanti ditenderkan, dilelangkan lewat LPC, itu supaya segera disampaikan. Kemudian juga sudah ditertibkan ya, harus kita tertibkan, maksudnya kembali OPD masing-masing yang menentukan. Sekda berharap masuk bulan Juni untuk paket yang akan dilelang bisa masuk dari setiap OPD, agar ada peningkatan daya serap APBD Papua Barat. Hal tersebut ditegaskan karena pemerintah pusat juga terus memantau perkembangan Provinsi Papua Barat secara online. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, untuk mengurangi beban kerja, maka pemerintah Provinsi Papua Barat akan membagi dinas pekerjaan umum, yaitu Tata Ruang dan Cipta Karya. Hal tersebut disampaikan dalam apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 30 Mei 2022 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandachan. Ditegaskan bahwa dinas PU akan dipecahkan karena beban kerja yang sangat besar. Untuk saat ini jumlah keseluruhan perangkat daerah di Provinsi Papua Barat terdiri dari 24 unit dinas yang ada ditambah satu pecahan dari dinas PU menjadi 25 dinas. Yakni untuk biro ada 10 unit dan badan ada 9 unit. Dilaksanakan pemecahan dinas untuk meringankan beban kerja yang terlalu besar, salah satunya pada Dinas Pekerjaan Umum yang akan dipecahkan menjadi dua, yaitu Cipta Karya dan Tata Ruang. Ya, OPD-nya itu ada 24. Nanti besok tambah lagi satu, pemecahan PU itu harus dipecah. Jadi apapun yang terjadi harus dipecah. Supaya tidak terjadi tumpukan beban pekerjaan di PU. Maka semua yang terkait dengan pemecahan organisasi itu diatur. Ini sedang berjalan, sudah jadi, tapi nanti kita rapatkan kembali untuk bicarakan, jangan sampai jadi tabrakan di lapangan. OPD itu ada 24 saat ini, besok saya pecah tambah 1 jadi 25. Biro 10, biro itu bukan OPD. Biro itu unit, sub-unit dari OPD, dari Sekretariat Daerah. OPD-nya, perangkat daerahnya itu Sekretariat Daerah. Jadi tidak dihitung 58, 59, tidak. Tetap 25, kalau besok 1 sudah masuk, dengan sub-unitnya organisasi biro. Jadi biro itu ada di bawah Sekretariat Daerah. Itu ada 10, kemudian badan itu ada 6 ya, 9 sementara 9 ya, jadi kalau 25 tambah 9 34 ya, 34 ya 34 sementara, nanti dilihat pasca tidak. Untuk saat ini disiapkan peraturan gubernur agar segera ditindaklanjuti terkait pecahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan proses rapat akan terus dilakukan untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi, khususnya pekerjaan yang harus dilelang dan dilaksanakan pada tahun 2022. Sekda menegaskan bahwa pemecahan dinas sudah ia sampaikan sejak dulu, namun prosesnya tidak terlaksanakan karena beban kerja terlalu besar dan juga sumber daya manusia kurang. Sehingga ia berharap ketika proses pemecahan dinas sudah berjalan, maka pegawai yang bekerja harus sarjana teknik, sehingga bisa fokus pada pembangunan ke depan akan tercapai. Jimmy Tabisot, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan 6 los di Pasar Wosi, Manokwari, kini mulai dilakukan pengerjaan pasar darurat dengan estimasi anggaran sebesar 13 miliar lebih. Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai melakukan pembangunan pasar darurat bagi 741 pedagang Pasar Wosi yang mengalami musibah kebakaran pada lapak mereka belum lama ini. Tahapan pembangunan saat ini mulai dilakukan penimbunan oleh pihak ketiga yang direncanakan rampung dalam 2 bulan. Sekretaris Dinas Perindakop dan UMKM Manokwari, Herman Rona, kepada wartawan beberapa waktu lalu menjelaskan, sesuai perintah Bupati Manokwari, pihaknya ditunjuk untuk segera membangun pasar darurat. Untuk itu mereka telah melakukan pendataan pedagang yang mengalami kerugian akibat kebakaran, serta pedagang yang menempati jalan lingkar pasar yang juga akan direlokasi. Kami dari Dinas Perindakop telah diperintahkan oleh Bapak Bupati untuk pengambilan data terkait dengan pedagang yang terkena dampak, dan untuk hasil sementara yang kami sudah peroleh, total keseluruhan pedagang yang terkena dampak itu
sekitar 741 pedagang. Itu sudah termasuk dengan pedagang-pedagang yang menempati jalan lingkar pasar Wosi. Selanjutnya disampaikan Herman Rona bahwa pembangunan pasar karena bersifat darurat, maka Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manokwari yang bertugas melakukan pembangunan dengan estimasi biaya sesuai RAP kurang lebih sebesar 13 miliar lebih. Yang terkait dengan rencana pembangunan pasar darurat, karena kejadian ini sangat darurat dan dibutuhkan penanganan secara bersama-sama, baik dari Dinas Penanggulangan Bencana, Dinas PU, dan Dinas Perendakop. Setelah kami melakukan kolaborasi untuk rencana pembangunan pasar darurat, maka kewenangan yang berwenang untuk menangani itu pasar darurat atau pembangunannya sifatnya darurat ditangani langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana. Nah, berdasarkan hasil perhitungan RAP secara kasar untuk rencana pembangunan itu menelan biaya sekitar kurang lebih 13 miliar 254 juta 573.000 itu dengan konstruksi baja CNP. Awalnya kita merencanakan menggunakan konstruksi baja ringan, tapi ada berbagai pertimbangan teknis karena pasar berada di posisi tepi pantai, maka direncanakan alangkah baiknya gunakan baja CNP. Bangunan yang akan dibangun yaitu dengan konstruksi bangunan CPN akan dibangun dengan waktu 2 bulan. Diharapkan dapat terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga 741 pedagang dapat segera berjualan kembali. Untuk itu, para pedagang yang berjualan pada lingkar pasar Wosi juga ikut mendukung Pemda Manokwari dengan sendirinya membongkar lapak-lapak mereka sesuai yang diperintahkan Bupati beberapa waktu lalu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Manokwari tentang kinerja tahun 2021 dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Manokwari diakui Bupati Hermus Indo mengalami keterlambatan. Penyerahan laporan LKPJ Bupati Manokwari tahun 2021 yang mengalami keterlambatan diakui Bupati Manokwari Hermus Indo saat menyampaikan LKPJ pada pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Manokwari di masa sidang kedua tahun 2022 tentang laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Manokwari yang mana sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti melalui Permendagri nomor 18 tahun 2020 bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ-nya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. yang mencakup waktu sebagaimana peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terhenti melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran. Lebih lanjut disampaikan bahwa keterlambatan penyampaian LKPJ dikarenakan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan serta konsistensi Pemda dalam melaksanakan amanat dan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, di saat yang sama ada pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah dan juga adanya agenda daerah lainnya sehingga proses penyusunan dan penyampaian LKPJ mengalami keterlambatan. Keterlambatan yang terjadi karena adanya perubahan dalam ketentuan perundang-undangan
pahami secara baik. Adanya agenda penjelasan dan secara komedi. Di saat yang sama ada pemeriksaan berkaitan dengan laporan keuangan daerah dan adanya agenda daerah lainnya sehingga proses penyusunan dan penyampaian KPJN mengalami keterlambatan. Meski mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Manokwari, LKPJ dapat disampaikan kepada DPRD dalam pembukaan sidang kedua tahun 2022 yang diserahkan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo kepada pimpinan sidang yakni Bons Rumruren sebagai Wakil Ketua DPRD dan Norman Tambunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pada ibadah Minggu pagi di Jemaat GKI Sion Sanggen kemarin, 88 anggota jemaat diteguhkan menjadi Majelis Jemaat periode 2022-2027. Peneguhan ke-88 anggota Jemaat GKI Sion Sanggeng berlangsung dalam ibadah Minggu pagi kemarin dipimpin Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta J. Mamoribo. Peneguhan ke-88 Majelis Jemaat yang diawali dengan perarakan pelayan firman, para pendeta dan majelis yang diteguhkan berlangsung di bawah sorotan tema Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dengan subtema predikat sebagai umat Allah, kita terus tingkatkan tri panggilan gereja di tengah panggilan kita sebagai pekerja kebun anggur. Pendeta J. Mamoribo STH dalam refleksi firman Tuhan menyampaikan, dalam kehidupan ketika menjadi perjanjian kehidupan manusia dengan Tuhan harus berpegang teguh dengan perjanjiannya. Bahwa perjanjian itu sesuatu yang sebenarnya mengikat, tetapi manusia melupakannya. Seperti apa yang terjadi dengan umat Islam, demikian itu yang terjadi dengan kita. Ya, karena hidup manusia, hidup kita saat ini didasarkan atas perjanjian. Bapak Ibu, Yesus Kristus telah mati untuk kita, dan hidup kita sekarang didasarkan atas perjanjian. Karena itu kita diharapkan, kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak perjanjian dengan tetap berpegang, mengandalkan dan berharap pada perjanjian yang telah mengikat kita dengan Tuhan Allah, manusia dengan kita. Dalam hidup ini kita harus ingat bahwa ada perjanjian yang mengikat kita, yaitu darah Kristus Yesus yang telah menjadi darah perjanjian mengikat hubungan antara manusia dengan Allah sebagai Tuhan dan manusia sebagai umatnya. Selanjutnya disampaikan bahwa dalam Alkitab menceritakan tentang Musa yang menerima 2 loh batu. Saat ini bukan lagi diterima melalui loh batu, namun hati setiap orang percaya yang menerimanya. Sebab itu hati manusia adalah sumber tempat pengambilan dalam hidup. Bapak Ibu, hati manusia adalah sumber tempat di mana pengambilan keputusan dalam hidup ini. Karena itu hati manusia sekarang Tuhan pakai untuk mengisi firman-Nya, menuliskan firman-Nya sehingga segala keputusan yang juga akan diambil oleh manusia harus berada berpihak atau mengacu pada firman Tuhan. Dan manusia yang telah melakukan perjanjian dengan Tuhan adalah manusia yang juga harus berpihak berpikir tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan telah dituliskan di dalam hati manusia. Karena firman-Nya telah ditaruh di dalam hati kita, ditaruh dalam hati kita, maka hidup kita, ya, keberadaan kita, segala yang kita lakukan, pikirkan dan buat dengan melalui dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan lalu pada jemaat, yang jabatan majelis jemaat, ini tanggung jawab yang berat bagi kita ya dalam apa penyembahan kemarin. Kalau kita telah dipilih, ya, kita telah dipanggil dan dipilih menjadi hamba-Nya, maka tanggung jawab kita yang berat seperti itu, ya, adalah bagaimana supaya meyakinkan orang lain, membawa orang lain ingat bahwa mereka telah dijadikan Tuhan-Nya dengan tetap berpegang pada perjanjian. Itu tanggung jawab yang berat yang diberikan kepada kita sebagai pengatur dan jemaat. Sebagai hamba Tuhan dan juga Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta J. Mamoribo berharap perjanjian yang dimaksudkan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan umat percaya selama berada di tengah dunia. Hal ini pun akan menjadi tanggung jawab dari penatua dan syamas yang baru saja diteguhkan, agar bekerja di ladang Tuhan dengan penuh ketekunan dalam hal pelayanan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 126 orang peserta yang berasal dari 9 grup yang ada di bawah pembinaan UTI Pro Papua Barat mengikuti kejuaraan Taekwondo. Ketua UTI Pro Papua Barat pertama memperebutkan piala bergilir kepada Bapeda Provinsi Papua Barat yang berlangsung pada Minggu 29 Mei 2022. Event cabang olahraga Taekwondo memperebutkan piala bergilir Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat akhirnya digelar pada Minggu 29 Mei 2022 kemarin. Sebelum kejuaraan itu akan dimulai, panitia bersama para atlet cabur Taekwondo menggelar konvoi keliling Kota Sorong dengan membawa piala bergilir. Kejuaraan Taekwondo yang baru pertama kalinya diselenggarakan di Kota Sorong diikuti oleh 126 peserta yang berasal dari 9 grup yang ada di bawah pembinaan UTI Pro Papua Barat. Event cabur Taekwondo tahun 2022 ini untuk menghidupkan kembali klub Taekwondo yang ada di Papua Barat, terlebih khusus di Sorong Raya yang sudah lama vakum. Kedatangan Kepala Bapeda Papua Barat Dance Sangkek bersama Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Papua Barat, Fredik Marlisa, dan rombongan disambut dengan tarian selamat datang. Pembukaan kejuaraan Taekwondo ditandai dengan pembacaan janji atlet yang diikuti oleh seluruh peserta kejuaraan. Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat Dance Sangkek mengatakan jumlah pengangguran 6% ada di generasi muda akibat putus sekolah. Salah satu program Bapeda terkait pembinaan pemuda dan olahraga dalam kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat cukup luar biasa. Dance menyebutkan seperti event olahraga dan potensi penduduk tertinggi ada di 3 wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Manokwari. Namun potensi itu tidak dikelola seperti akses infrastruktur olahraga yang memadai di Sorong Raya untuk mempersiapkan generasi muda di olahraga berprestasi. Melihat peluang olahraga di Papua Barat ini kan cuma 2 tempat saja menjadi ukuran. Sorong dan Sorong Raya dan Manokwari Raya sampai Papua. Dan potensi itu ada di sini. Tapi ini tidak dikelola. Tidak ada akses infrastruktur olahraga yang memadai di Sorong Raya untuk mempersiapkan generasi muda kita di olahraga berprestasi. Kita tunggu nanti event, ada uang, ada proyek, kita mengikuti. Tapi sementara masyarakat sudah ada punya kreativitas seperti ini. Ini kayak inisiatif mereka. Karena kita tidak ikut respon. Makanya saya terpanggil begitu. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Papua Barat yang juga selaku penasihat UTI Pro, Fredik Marlisa, menyambut baik dengan adanya kejuaraan Taekwondo karena seorang atlet bisa berprestasi. Marlisa berharap dengan event ini awal pertama kejuaraan tersebut dimulai. Untuk itu, ia berharap kepada pemangku jabatan untuk bersama-sama mendorong atlet-atlet Taekwondo lebih baik ke depan. Lewat event ini, inilah yang karena itu dinamika, tapi mari inilah kita mulai. Kesulitan kita itu harus dimulai. Sekarang kita sudah mulai, mari kita sama-sama semua pemangku jabatan yang mari kita dorong. Supaya kita menyiapkan ruang dan panggung anak-anak kita ini untuk mereka berprestasi. Kapan lagi? Kalau bukan sekarang. Dan momennya apa? Momennya inilah mereka menjadi prestasi. Kami memang kami letakkan dasar sejak mereka mulai mengenal arena tanding atau matras itu sudah jadi seperti tadi bukan banyak potensi yang kemudian tercecer gitu. Tapi UTI Pro tidak berusaha untuk tidak membuat mereka tercecer. Kita mulai ambil mereka dari mereka usia dini. Kita mereka remaja, muda, itu sudah tidak canggung lagi. Itu mereka sudah main di matras itu sudah enak. Kejuaraan Taekwondo ini berlangsung di Kota Sorong selama 1 hari dengan beberapa kelas yang dipertandingkan. Di akhir kejuaraan, bela diri Taekwondo diserahkan medali dan piala bergilir serta uang pembinaan kepada para atlet. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.